Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Widya Astuti dengan NIM A1J22303, Program Studi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya, yaitu berjudul Eksplorasi Tema Eksistensialisme dalam Puisi-Puisi Khairil Anwar. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Sastra hadir sebagai wujud seni yang memanfaatkan bahasa sebagai alat utama untuk menyampaikan makna dan pesan. Bahasa merupakan unsur utama dalam karya sastra. Ia berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman internasional pengarang kepada pembaca. Karya sastra adalah ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, semangat, keyakinan, dan bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Sedangkan puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusun lirik, dan bait serta penuh makna. Dan selanjutnya yaitu pengertian eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menekankan eksistensi individu sebagai pusat pemaknaan hidup dengan fokus pada kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Pertama, apa saja konsep eksistensialisme yang paling dominan muncul dalam puisi-puisi Khairil Anwar dan bagaimana konsep tersebut diungkapkan melalui pilihan kata, simbol, dan gaya bahasa. Yang kedua, bagaimana Khairil Anwar mengekspresikan kebebasan individu dan tanggung jawab eksistensial dalam puisi-puisinya. Yang ketiga, apakah jenis eksistensialisme yang terdapat dalam puisi-puisi Khairil Anwar dan bagaimana perwujudan eksistensialisme teistik dalam karya-karyanya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui apa saja konsep eksistensialisme yang paling dominan muncul dalam puisi-puisi Khairil Anwar. Dan bagaimana konsep tersebut diungkapkan melalui pilihan kata, simbol, dan gaya bahasa. Yang kedua, mengetahui bagaimana Khairil Anwar mengekspresikan kebebasan individu dan tanggung jawab eksistensial dalam puisi-puisinya. Yang ketiga, mengetahui apakah jenis eksistensialisme yang terdapat dalam puisi-puisi Khairil Anwar dan bagaimana perwujudan eksistensialisme teistik dalam karya-karyanya. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama yaitu hakikat puisi. Puisi merupakan suatu karya yang bersifat imajinatif dan mempunyai makna. Zulkifli mengatakan, puisi adalah bahasa perasaan yang dapat memadukan sesuatu respon yang mendalam dalam beberapa kata. Sementara itu, Juwita mengatakan bahwa puisi merupakan karya estetis yang bermakna, yang mempunyai arti, bukan hanya sesuatu yang kosong tanpa makna. Pada hakikatnya, puisi memiliki nilai estetika untuk menghidupkan imajinasi pembaca. Yang kedua, ada eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala relasi kemanusiaan dan menekankan bahwa eksistensi manusia mendahului esensi. Eksistensialisme pertama kali ditemukan oleh ahli filsafat Jerman, yaitu Martin Heidegger di tahun 1889 sampai 1976. Sebagai pendatang baru, aliran ini mendeskripsikan eksistensi dan pengalaman manusia dengan metode fenomenologi atau cara manusia berada. Pada dasarnya, aliran ini berupaya agar manusia menjadi dirinya, mengalami individualitasnya. Eksistensi berarti sebagai diri sendiri. Selanjutnya ada penelitian relevan.
Penelitian relevan yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai eksistensialisme, yaitu eksistensialisme Khairil Anwar dalam buku Aku Binatang Jalang. Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika dan hermeneutik rekonstruksi Dilthey untuk mengkaji pergulatan spiritual eksistensial Khairil Anwar, menemukan bahwa sajak-sajaknya syarat dengan konsep eksistensialisme teistik, mulai dari penolakan spiritualisme hingga keyakinan pada Allah. Yang, ke- yang kedua, memahami eksistensialisme si binatang jalang, analisis semantik pada puisi aku. Studi ini menyoroti kebebasan manusia yang diiringi tanggung jawab atas tindakan, menggambarkan bagaimana Khairil Anwar mengekspresikan kebebasan berpikir dan bertindak dalam puisinya. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena data yang dikaji berupa kutipan-kutipan teks dalam kumpulan puisi Khairil Anwar. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna dari pengalaman manusia, interaksi sosial, atau fenomena secara mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendetail karakteristik tema eksistensialisme yang muncul karya-karya tersebut. Yang kedua ada data dan sumber data. Data dalam penelitian ini berupa teks puisi-puisi karya Khairil Anwar yang secara eksplisit maupun implisit mengandung tema eksistensialisme. Sumber data primer berasal dari kumpulan data asli Khairil Anwar yang diperoleh melalui buku antologi puisi, manuskrip, atau sumber digital resmi. Selain itu, sumber data sekunder berupa literatur pendukung seperti buku, artikel, jurnal, dan kajian sastra yang membahas eksistensialisme dan analisis karya Khairil Anwar juga digunakan untuk memperkuat dan memperkaya analisis. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui pembaca intensif terhadap kumpulan puisi-puisi Khairil Anwar. Peneliti membaca secara teliti dan berulang-ulang puisi tersebut untuk mengidentifikasi dan mencatat unsur-unsur eksistensialisme yang terkandung di dalamnya. Yang keempat ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan eksistensialisme, yaitu aliran filsafat yang menemukan manusia sebagai pusat dari segala relasi kemanusiaan dan menekankan bahwa eksistensi manusia mendahului esensi. Tahap analisis data meliputi reduksi data, yaitu pemilahan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dalam bentuk deskriptif, naratif, dan tabel untuk memudahkan pemahaman serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data untuk memastikan keakuratan interpretasi. Yang kelima, penentuan topik penelitian. Topik ini dipilih karena adanya ketertarikan terhadap makna eksistensialisme yang sering muncul dalam puisi-puisi Khairil, serta relevansi tema tersebut dalam konteks sastra modern. Proses pemilihan topik juga melibatkan penelusuran pustaka untuk memastikan bahwa tema eksistensialisme dalam puisi Khairil belum banyak diteliti secara mendalam, sehingga penelitian ini dapat memberi kontribusi baru. Yang keenam, ada studi literatur. Mengkaji berbagai sumber yang membahas filsafat eksistensialisme dan penerapannya dalam karya sastra, khususnya puisi Khairil Anwar. Selain itu, studi literatur juga mencakup artikel dan jurnal yang membahas keterasingan serta pencarian makna hidup yang menjadi ciri utama puisi-puisinya. Yang ketujuh ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi teks, yaitu membaca secara menyeluruh puisi-puisi dan menandai setiap kata, frasa, maupun kalimat yang mengandung unsur eksistensialisme. Data yang diperoleh kemudian dicatat secara rinci dan tabel penelitian. Yang kedelapan ada klasifikasi dan redukasi data.
Penelitian mengumpulkan data berupa teks puisi Chairil Anwar yang relevan dengan tema eksistensialisme seperti puisi Aku, Nisan, Sendiri, dan puisi-puisi lainnya yang mengandung unsur kebebasan, keterasingan, kematian, dan pencarian makna hidup. Data puisi diperoleh dari kumpulan puisi, arsip sastra, maupun sumber digital resmi yang memuat karya asli Chairil Anwar. Selanjutnya ada analisis data. Proses analisis dimulai dengan membaca dan memahami secara mendalam. Teks puisi mengidentifikasi unsur-unsur eksistensialisme seperti kebebasan, keterasingan, kematian, dan pencarian makna hidup. Selanjutnya, peneliti menginterpretasikan makna simbolik dan pesan yang tersirat dalam kata-kata, frasa, serta citraan yang digunakan Chairil Anwar dalam puisinya. Yang terakhir ada interpretasi dan deskripsi hasil analisis. Menunjukkan bahwa karya-karya Chairil Anwar konsisten mengangkat pergulatan manusia dengan kebebasan, keterasingan, kematian, dan pencarian makna hidup. Puisi Aku misalnya secara eksplisit mengekspresikan pemberontakan individu terhadap norma sosial dan penegasan eksistensi diri yang bebas dan otentik. Menggambarkan semangat eksistensialis yang menolak keterbatasan eksternal. Selain itu, puisi-puisi seperti Nisan dan Sendiri memperlihatkan kesadaran mendalam akan kefanaan dan kesendirian manusia yang menjadi inti refleksi eksistensialisme tentang keterasingan dan kefanaan hidup. Yang terakhir ada simpulan dan saran. Sebagai tahap akhir penelitian Sebagai tahap akhir, peneliti menyusun simpulan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Simpulan ini merangkul unsur eksistensialisme yang dominan terhadap puisi-puisi Chairil Anwar. Penelitian memberikan saran yang berkontribusi bagi penelitian selanjutnya. Dan di sini ada kerangka konseptual dan alur atau prosedur penelitian. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.